Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kembali. Ibnu Qusayyin min zawjihi Hubba binti Hulail al-Khuzaiyati. Abdu Manaf ini adalah anak dari Qusay, dari istri Hubba binti Hulail al-Khuzaiyah, dari bangsa Khuza'ah. Di masa lalu Mekah itu dikuasai oleh Nabi Ismail dan Ibunda Hajar. Namun setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, kemudian menikah dengan suku Khuza'ah. Akan tetapi karena anak keturunan daripada Nabi Ismail kurang bersaing dengan suku-suku dari ibunya, keluarga daripada ibunya, yakni istri keluarga dari istri Nabi Ismail, maka akhirnya kekuasaan Mekah diambil alih oleh bangsa Khuza'ah atau Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah ini dari Arab Yaman. Wa kana ila Qusayyin fil jahiliyati hijabatul baiti. Dan setelah Qusay memerintah Mekah yang sebelumnya diperintah oleh mertuanya, bapaknya Hubba, yakni Hulail al-Khuzaiyah, kemudian pemerintahan yang ada di Mekah itu diambil alih oleh Qusay, yang sebelumnya terjadi pertikaian, pertempuran antara suku Quraisy yang dipimpin oleh Qusay dan suku Khuza'ah yang dipimpin oleh putra-putra daripada Hulail, yang kemudian dimenangkan oleh Qusay. Dan pada masa jahiliyah, Qusay berwenang mengganti menutup Ka'bah, wasiqayatul haji, dan memberikan minuman untuk para peziarah haji, para peziarah Ka'bah, atau disebut dengan orang yang berhaji. Wa it'amuhu al-musamma birrifadah, dan Qusay ini juga mempunyai wewenang untuk menyediakan makanan untuk para pengunjung Ka'bah, atau disebut dengan rifadah. Wa nadwatu hiya asyura la yatimmu amrun illa fi baitihi, dan Qusay ini juga mempunyai wewenang Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat untuk bermusyawarah bagi semua orang-orang Quraisy, yang mana setiap permasalahan tidak bisa diputuskan kecuali di rumahnya Qusay. Wal liwa'u, dan bendera perang. La tuqadu rayatun li harbin illa biyadihi, dan bendera perang ini tidak akan pernah dikibarkan untuk peperangan kecuali dengan tangan Qusay sendiri, atas perintah Qusay. Walamma asyrafa 'alal mauti ja'alaha fi yadi ahadi auladihi Abdiddari. Ketika Qusay merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat, maka semua wewenang yang dimiliki Qusay dalam memerintah Mekah, utamanya bagi peziarah Ka'bah, maka Qusay memberikan wewenang itu kepada salah satu putranya yang tertua, yakni Abdiddar. Qusay itu mempunyai 4 anak. Yang pertama Abdiddar, kemudian yang kedua Abdi Manaf, kemudian yang ketiga itu adalah Abdul Uzza, dan yang terakhir itu adalah Abdun bin Qusay. Lakin Banu Abdi Manafin ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddari yasta'thiruna bihadhil mafakhir. Akan tetapi Bani Abdi Manaf bersepakat bahwasannya Abdiddar tidak boleh memonopoli apa yang sudah diberikan oleh bapaknya Qusay kepada dirinya dengan segala kehormatan yang diberikan. Maksudnya Abdiddar harus memberikan sebagian dari wewenang yang sudah diberikan oleh Qusay kepada anak daripada saudaranya, yakni keponakan-keponakannya, anak-anak daripada Abdi Manaf.
Wa kada yufdi al-amru ilal qitali laula an tadarok al-amru uqalaul fariqain. Bahkan perselisihan ini tentang pembagian wewenang ini hampir saja berbuntut kepada peperangan di antara kedua kelompok ini. Andaikan dari para sesepuh dari dua kelompok ini tidak menengahi. Fa'atau bani abdi manafin as-siqayata hurrifadatah fadamata fihim ila anin tataha li Abbasin ibni Abdil Muttalibi thumma li banihi min ba'dihi. Kemudian dengan adanya perundingan antara kedua kelompok ini, kemudian Abdu Manaf mendapatkan wewenang Siqayah dan Rifadah dari Abdiddar, hingga wewenang ini sampai kepada Abbas ibni Abdul Muthalib, paman daripada Nabi Muhammad, hingga kepada putra-putranya sampai Bani Abbasiyah. Ammal hijabatu fabakiyat biyadi Bani Abdiddari wa aqarraha lahumus syar'u fahiya fihim ilal an. Adapun untuk masalah hijabah, menutupi Ka'bah dengan kain, maka tetap di tangan Bani Abdiddar. Wewenang ini tetap dimiliki oleh Bani Abdiddar. Wa aqarraha lahumus syar'u, dan setelah datangnya agama Islam, setelah Islam diterima oleh penduduk Mekah pada tahun 8 Hijriah, wewenang ini tetap dimiliki oleh Bani Abdiddar sampai sekarang. Wahum Banu Syaibah bin Utsman bin Abi Talhah bin Abdil Uzza bin Utsman bin Abdiddar. Siapa Bani Abdiddar ini yang memegang wewenang hijabah? Dia itu adalah anak daripada Syaibah bin Utsman bin Abi Talhah bin Abdil Uzza bin Utsman bin Abdiddar. Wa amal liwa'u fada ma fihim hatta abtalahul Islam. Adapun liwa, bendera perang, setelah Islam menguasai seluruh jazirah Arab, utamanya Mekah, maka urusan bendera perang itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh pemimpin Islam, tidak lagi dimiliki oleh Bani Abdiddar. Wa ja'alahu haqqan lil khalifati 'alal muslimina, dan wewenang ini diambil alih oleh khalifah, pemimpin umat Islam. Yada'uhu fi man yarahu salihan lahu wa kadzalika an-nadwatu, dan para khalifah ini memberikan urusan bendera perang ini kepada orang yang memang dipandang layak untuk memegang bendera ini. Ketika perang Khaibar, Rasulullah memberikan wewenang bendera ini diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Badar diberikan kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa kadzalika an-nadwatu, dan untuk urusan nadwah, yakni syura, bermusyawaratan, memutuskan hukum-hukum permasalahan sosial yang berada di tengah-tengah kaum, utamanya setelah Islam datang, maka itu tidak lagi dimiliki oleh Abdiddar, akan tetapi ditangani langsung oleh para hulafa, para khalifah dan pembantu-pembantunya. Wa Qusay ibn Kilabin min zawjihi Fatimata binti Sa'din wa hiya yamaniyatun min asdi Sanu'ah. Wallahu ta'ala alam.